Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita ada kitab At-Tatbiqul I'rabi ala Kitabil Wasit fi Nahwi yang ditulis oleh Kamila Al-Qari hafidzahallahu taala. Ini adalah kitab panduan untuk mengi'rab yang beliau ambilkan dari pembahasan pada kitab beliau Al-Wasit fi Nahwi. Al-Wasit fi Nahwi ini sendiri adalah kitab nahwu modern yang sangat bagus. Isinya padat gitu ya. Ilmunya luar biasa tapi disampaikan dalam bahasa yang mudah. Dan beliau berusaha semaksimal mungkin untuk mencarikan contoh-contohnya itu dari ayat Al-Quran. Dan beliau akan sertakan juga syahid berupa syair dari Ibnu Malik. Ya, Alfiyah Ibnu Malik kan kitab yang sudah sangat terkenal ya dalam pembahasan ilmu nahwu. Ya. At-Tatbiq al-I'rabi ini sendiri dibuat karena murid-muridnya ketika mempelajari kitab Al-Wasit fi Nahwi itu merasa ada yang kurang dari kitab itu, yaitu mereka kurang latihan mengi'rab. Karena memang nahwu itu kalau hanya dipelajari teorinya saja ya akan bikin pusing. Nahwu itu baru akan kerasa faedahnya ketika kita terbiasa untuk latihan mengi'rab. Maka saya buatkan video ini untuk mengajak teman-teman berlatih mengi'rab. Kalau saya salah dalam memberi contoh i'rabnya atau dalam menerangkan, silahkan dikomentari dengan baik dan sopan gitu ya, supaya saya mudah menerimanya juga. Barakallahu fikum. Ya, pada bagian pertama dari kitab ini kita akan diajak membahas tentang 4 macam i'rab. Jadi i'rab itu ada 4, ada rafa, nasab, jar dan jazm. Ya, gampangnya itu kita ketahui bahwa harokat dalam bahasa Arab itu ada 4 ya. Ada dhammah, ada fathah, ada kasroh, ada sukun. Yang selanjutnya dalam pembahasan nahwu itu akan disebut kalau yang bertanda dhammah itu menjadi rafa, yang bertanda fathah itu menjadi nasab, yang bertanda kasroh itu menjadi jar, dan yang bertanda sukun menjadi jazm. Jadi rafa, nasab, jar, dan jazm ada 4 ya. Dan keempat ini dikelompokkan jadi 3. Kelompok pertama ada i'rab yang terdapat pada isim dan fi'il. Di fi'il ada, di isim juga ada. Ada yang hanya terdapat pada isim saja, dan ada yang hanya terdapat pada fi'il saja. Yang terdapat pada isim dan fi'il adalah rafa dan nasab. Yang terdapat pada isim saja adalah jar, dan yang terdapat hanya pada fi'il adalah jazm. Ini sebagaimana ucapan Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. والرفع والنسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. Rafa dan nasab jadikanlah sebagai tanda i'rab. Bagi siapa? Bagi isim dan fi'il. Contohnya lan ahaba. Dan isim itu khusus menerima i'rab jar, sebagaimana si fi'il hanya bisa menerima i'rab jazm. Barakallahu fikum. Kita masuk pada contoh pertama dari beliau, contoh rafa. Tentunya contohnya akan ada fi'ilnya dan ada isimnya, karena ini kelompok pertama, yaitu i'rab yang terdapat pada isim dan fi'il, yaitu rafa. Contoh penggunaan kalimatnya adalah yanjahul mujiddu fil imtihani. Al-mujiddu orang yang sungguh-sungguh, yanjahu sukses. Orang yang sungguh-sungguh akan sukses ketika ujian.
Kita langsung ke cara mengi'rab syahidnya saja. Tema bahasanya adalah yang beliau garis bawahi, yanjahu dan al-mujiddu. Yanjahu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Yanjahu adalah fi'il mudhari' dan dia rafa gitu ya. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada huruf terakhirnya yaitu huruf ha. Hu gitu situ ya. Yanjahu. Dan al-mujiddu adalah fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Subjek rafa gitu ya, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada huruf terakhirnya yaitu huruf dal. Nah, biasanya ketika ngi'rab seperti ini ada tambahannya li'annahu ismun mufrad gitu, tapi li'annahu ismun mufrad akan dibahas nanti. Ini baru bahas contoh untuk awal-awal saja. Al-mujiddu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Dan yanjahu tadi adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kita lompat kepada i'rab yang kedua yaitu an-nasbu. Contohnya lan yanjaha insanun fil hayati mu'tamidan ala ghairihi. Seorang manusia tidak akan sukses dalam hidupnya selagi dia bersandar kepada orang lain. Ya, syahidnya adalah kata yanjaha dan mu'tamidan. Yanjaha itu fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Jadi dia fi'il mudhari' nasab karena ada lan sebelumnya. Wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada huruf terakhirnya yaitu huruf ha, yanjaha gitu. Kemudian syahid yang kedua adalah mu'tamidan. Insanun dan lannya kita lompati ya, karena itu bukan tema bahasan di sini. Mu'tamidan adalah halun mansubatun wa alamatu nasbiha al-fathatu dhahiratu ala akhiriha. Beliau tulis wa alamatu nasbi gitu, tapi biar kompak kita baca halun mansubatun wa alamatu nasbiha al-fathatu dhahiratu ala akhiriha gitu ya. Dia adalah hal, nasab, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada huruf terakhirnya yaitu huruf dal. Bukan huruf alifnya. Alifnya itu untuk membedakan antara fathatain atau kasratain atau dhammatain. Jadi kalau yang fathatain itu wajib dikasih alif belakangnya. Seperti kita bilang, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Itu ada alifnya di jimnya. Ya, sekali lagi i'rabnya ya. Yanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu ala akhirih. Mu'tamidan halun mansubatun wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu ala akhiriha. Kelompok kedua yang khusus terdapat pada isim yaitu i'rab jar. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Syahidnya adalah kata khalqi, ar-rahmani, dan at-tafawut. Kita ambil satu aja ya, khalqi. Khalqi adalah i'rabnya di bawah. Ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihil kasratu dhahiratu. Khalqi adalah isim majrur karena sebelumnya ada fi atau huruf jar. Jadi i'rabnya kita bisa bilang ismun majrurun bi harfi jar atau ismun majrurun bi fi. Wa alamatu jarrihil kasratu dhahiratu. Fi akhirih biasanya ditambahkan. Dan tanda jarnya adalah kasrah yang nampak pada huruf terakhirnya yaitu huruf qaf. Halqi. Itu ya, barakallahu fikum. Lanjut ke kelompok yang ketiga yaitu i'rab yang khusus terdapat pada fi'il mudhari saja yaitu jazm. Kalau fi'il mudhari, fi'il madhi dan fi'il amrnya gimana? Nah, itu nanti tidak di sini pembahasannya, itu mereka mabni bukan mu'rab. Jadi tidak masuk pembahasan i'rab. Tadi masuknya nanti bina. Contohnya firman Allah Ta'ala, qala awalam tu'min. Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, belumkah kamu beriman?
Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Bala, saya sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya meminta itu supaya hati saya menjadi tenang." Ini kisahnya Nabi Ibrahim meminta agar Allah SWT menunjukkan pada beliau bagaimana caranya Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati gitu ya. Maka Allah bertanya, "Apa kamu belum beriman?" Nabi Ibrahim menjawab, "Sudah, saya sudah beriman, tapi saya minta itu supaya hati saya menjadi tenang." Syahidnya di sini adalah fi'il tu'min. Tu'min ini di Rob lengkapnya adalah fi'lun mudhari'un majzum bilam. Fi'il mudhari' yang jazm karena sebelumnya ada kata lam. Wa alamatu jazmihi sukunu dhahiru ala akhirih, dan tanda jazmnya adalah sukun yang nampak pada huruf terakhirnya yaitu huruf nun. Adapun wal fa'ilu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu anta, ini jangan dipikirin dulu karena belum saatnya. Ini masih membahas sukunnya saja. Tu'min fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi sukun dhahiru ala akhirih. Barakallahu fikum. Intinya bahwa i'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, jar, jazm. Rafa dan nasab itu terdapat pada isim dan juga fi'il. Adapun jar hanya terdapat pada isim dan jazm hanya terdapat pada fi'il. Semoga bisa dipahami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Kalau ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan di komentar atau bisa tanya lewat WA bagi yang punya nomor saya. Jazakumullahu khairan.